Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatina Bila dengan NIM A320200079. Saya dari kelas B, kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jalur jenjang dan jenis pendidikan, manajemen pendidikan dan sistem pendidikan nasional, desentralisasi pendidikan, desentralisasi manajemen pendidikan nasional, MBS atau MBM, prinsip MBS atau MBM, tujuan dan manfaat MBS atau MBM. Jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan non-formal yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga negara yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka pendukung pendidikan sepanjang hayat. Lalu pendidikan informal yaitu jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Berikutnya, manajemen pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Manajemen pengelolaan pendidikan nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disahkan oleh Presiden pada 8 Juli 2003. USPN Nomor 20 Tahun 2003 didasarkan pada prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai tuntutan reformasi. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar bagi kandungan proses manajemen sistem pendidikan. Selain itu, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memunculkan tuntutan baru dalam sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, di antaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusun standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat. Selanjutnya yaitu desentralisasi pendidikan. Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi, maka muncullah otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Pada mulanya, istilah desentralisasi digunakan dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan. Selanjutnya yaitu desentralisasi manajemen pendidikan nasional. Desentralisasi manajemen pendidikan adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membuat keputusan manajemen dan menyusun perencanaan sendiri dalam mengatasi masalah pendidikan dengan mengacu kepada sistem pendidikan nasional. Yang selanjutnya yaitu MBS atau MBM. MBS atau MBM yaitu manajemen berbasis sekolah atau manajemen berbasis madrasah sebagai bentuk otonomi daerah. Otonomi pendidikan maksudnya. Manajemen berbasis sekolah atau school based management atau manajemen berbasis madrasah based management adalah sebuah strategi untuk mewujudkan sekolah atau madrasah yang efektif, efisien, dan produktif. MBS atau MBM merupakan paradigma baru dalam manajemen pendidikan yang memberikan otonomi luas pada sekolah atau madrasah dan pelibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Selanjutnya yaitu prinsip MBS atau MBM. MBS atau MBM adalah manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Ada 4 prinsip dalam manajemen berbasis sekolah atau madrasah sebagai bentuk implementasi otonomi daerah pada bidang pendidikan yang menjadi landasan dalam menerjemahkan konsep manajemen pendidikan mutu berbasis sekolah sesuai dengan tujuannya, yaitu otonomi, fleksibilitas, partisipasi, dan inisiatif. Diknas 2007.
Prinsip pertama, otonomi daerah diartikan sebagai kemandirian, yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri atau pengelolaan mandiri. Prinsip kedua, fleksibilitas, dapat diartikan sebagai keluasan-keluasan dalam diberikan keluasan-keluasan yang diberikan kepada sekolah untuk mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya sekolah seoptimal mungkin untuk meningkatkan mutu sekolah. Prinsip yang ketiga adalah partisipasi, adalah penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratik. Yang prinsip keempat adalah inisiatif, didasarkan atas konsepsi bahwa manusia bukanlah sumber daya yang statis, melainkan adalah sumber daya yang dinamis. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat MBS atau MBM. Penerapan pengelolaan pendidikan dengan model MBS atau MBM bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan perawatan dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi terutama diperoleh dari keleluasaan yang diberikan untuk mengelola sumber daya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Kemudian, peningkatan mutu dapat diperoleh antara lain melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, lalu peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah. Berlakunya sistem intensif dan disintensif, sedang peningkatan pemerataan bisa diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih bisa berkonsentrasi pada kelompok tertentu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.